cerita dikit ketemu sama Bu Aisyah waktu itu di seminar apa ya Bu, ya lupa saya, adiktif ya? Iya, seminar nasional adiktif. Seminar nasional adiktif, waktu itu pertama kali ketemu, ngobrol-ngobrol, cerita juga tentang marketing, dan ternyata saat ini bisa bareng kolaborasi nih. Alhamdulillah dikasih waktunya. Iya, benar sekali. Dan senang sekali ya rasanya Bapak hari ini tema kita adalah Strategic Leadership dan Marketing Revolution in Digital Era, gitu ya Pak ya? Iya, tapi kok berat banget ya kelihatannya. Jadi ininya materinya kayak serius banget ya. Tapi kita nanti bawainnya mungkin nyantai aja gitu kali ya. Iya, Iya, jadi kita Bu hari ini Aisyah ya. santai aja Pak. Mungkin Iya, sebelum nyantai aja. mengawali acara hari ini ya Pak ya, sebelum mengawali acara pembukaan ini, saya pengen kasih tahu Pak bahwasannya sebelum kita lockdown kemarin, kami dari Fakultas Ekonomi itu membuat satu seminar namanya, kalau saya nggak salah ingat, adalah Job Career 4.0 gitu ya. Jadi di mana di situ kita cerita tentang karir-karir apa saja sih yang nantinya akan terbuka Pak, ketika adik-adik Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini nanti sudah keluar dari kampusnya gitu ya Pak ya. Dan salah satu yang menarik Pak yang saya mention di situ, yang saya garis bawahi adalah menurut penelitian Pak, ternyata ya dari penelitian, dari beberapa artikel yang saya baca juga, beberapa profesi itu ya Pak ya, beberapa profesi itu akan sebentar lagi akan segera punah, Gitu digantikan ya. oleh otomatisasi sistem, kemudian juga robotik. Itu dia. Jadi keluar dari Fakultas Ekonomi nanti adik-adik mahasiswa tidak boleh lagi merasa ini ijazahku cukup nih gitu ya. Kenapa? Karena mereka tidak lagi ya Bapak ya, tidak lagi bersaing antara mereka dengan lulusan, tapi mereka sudah bersaing dengan antara mereka dan juga dengan sistem otomatisasi, dan sekarang orientasinya adalah robotik Pak. Itu dia. Gitu Jadi ya. yang perlu kita ketahui Pak sekarang bahwasannya semakin perusahaan menggunakan sistem, menggunakan otomatisasi, menggunakan robotik, orientasinya sekarang sudah robotik, maka semakin perusahaan itu semakin sedikit sekali untuk menggunakan tenaga kerja manusia, Pak. Gitu. Jadi sedikit sekali membutuhkan SDM, begitu Pak. Oleh karena itu penting sekali bagi kita bagaimana kita menyiapkan diri agar kita itu tidak bisa digantikan oleh sistem. Kemampuan kita ya, skill kita itu tidak bisa digantikan oleh sistem, tidak bisa tergantikan apalagi dengan robot gitu ya Pak ya. Apalagi sekarang sudah saya dengar ini Pak ya, sekarang robot itu sudah ditemukan namanya artificial intelligence Intelijen. robotik. Iya, betul. Di Iya. mana artificial intelligence robotik itu Pak ya, robot itu sudah dilengkapi dengan kecerdasan buatan. Jadi kecerdasan buatan yang mungkin yang nggak tahu di sini adalah seperti Google. Coba Anda bayangkan ya, robot yang sudah dilengkapi fisik yang kuat Pak gitu ya, fisik yang tidak pernah sakit, yang selalu prima, kemudian dia juga dilengkapi dengan kecerdasan yang sangat luar biasa seperti Google. Jadi semua pekerjaan manusia Pak bisa dia ceplak Pak, bisa dia tiru. Semua Oh skill iya. apa yang dilakukan oleh manusia bisa dia tiru Pak, kecuali hanya dua Pak. Apa Jadi tuh? hanya dua saja kemampuan manusia ataupun skill manusia yang tidak bisa dia tiru oleh robotik artificial intelligence itu Pak. Yang pertama adalah kreativitas, yang kedua adalah inisiatif. Dan inisiatif inilah yang akan kita bicarakan, karena inisiatif adalah termasuk dalam leadership Pak. Betul Pak? Betul, betul sekali. Mantap. Itu dia. Jadi Pak, saya senang sekali nih Pak, karena biasanya adik-adik mahasiswa hanya mendengar teori demi teori dari dosennya. Nah hari ini kita langsung mengundang narasumber yang memang sangat berkompeten. Beliau juga bukan hanya bicara tentang teori, tapi beliau juga sudah pakar di dunia pekerjaan, di dunia leadership. Itu dia. Nah Pak Alif nih, untuk mengawali Iya. acara ini ya Pak ya. Mengawali ini. Oke. Pak, Bapak boleh nggak cerita apa sih sebenarnya makna dari leadership itu Pak? Karena leadership itulah salah satu skill yang tidak bisa ditiru oleh robotik tadi Pak. Artificial robotik yang sekarang sedang booming di dunia Pak. Iya. Oke, terima kasih Bu Aisyah. Sebelumnya aku disclaimer dulu ya, nanti takut panggilnya salah antara kakak sama ibu, karena ini kan depan mahasiswa nih, jadi takutnya supaya nggak terlalu formal lah gitu kan. Abang, kakak, bapak, ibu, takutnya aku manggilnya kakak nih ya. Gitu, jadi kakak dosen, gitu, kakak dosen. Jadi eh, eh, kalau bicara mengenai tadi yang diceritakan sama Kak Aisyah, memang betul ya, itu yang terjadi saat ini. Jadi dalam proses marketing revolution itu, ya terkait sama industri, sama proses marketingnya segala macam, itu memang sekarang, ya kita sekarang sedang berdampingan dengan teknologi. Artinya bisa jadi dua mata pisau tadi, satu sisi bisa mendisrupt kita, satu sisi lagi sebetulnya bisa kita maksimalkan sebagai tools gitu untuk menjadi collaborate dengan kita gitu. Makanya kami di Nutrifood sebetulnya
sedang berupaya, dan akhirnya juga kita menemukan beberapa cara dan beberapa strategi gitu untuk bisa mengcombine antara kelebihan manusia atau kemampuan manusia dengan juga teknologi tadi gitu. Nah, kita percaya bahwa artinya betul tadi yang dibilang bahwa artinya mungkin bisa beberapa physical work gitu digantikan oleh mesin gitu. Tapi kaitannya sama intuitif, kaitannya sama leadership gitu, itu masih sulit gitu. Data yang saya terima dari McKinsey Global itu menunjukkan bahwa ada 9% yang tidak bisa digantikan. Artinya, 9% itu maksudnya peluangnya sangat kecil tergantikan oleh mesin, yaitu kemampuan memanage orang. Nah, kalau bicara masalah memanage orang, artinya bicara leadership. Benar, betul. Gitu. Jadi artinya kalau bicara masalah leadershipnya secara makna, saya rasa yang terlintas gitu ya. Kalau definisi mah kompleks ya, banyak lah kita bisa bicaranya. Gitu. Tapi kalau bicara mengenai satu kata yang terlintas mengenai leadership, menurut saya adalah inspiring. Leadership itu harus maksimalnya inspiring, minimalnya adalah dia menginfluence gitu, mempengaruhi atau punya pengaruh terhadap bawahannya, terhadap peersnya, terhadap lingkungan sekitarnya, dan juga dia punya jiwa kepemimpinan yang kuat. Artinya dia punya strong will gitu, strong will untuk bisa aku pingin arahin ke sini, aku pingin punya visi ke sini gitu. Nah itu jadi kunci antara kekuatan visinya dia sama kemampuan dia menginfluence orang lain untuk bisa memimpin kelompoknya atau untuk mencapai ke tujuan organisasi bersama. Saya rasa itu Kak Aisyah kalau bicara mengenai leadership yang konteksnya erat sama kita, bicara masalah manajemen, teman-teman mahasiswa, organisasi gitu ya, terus bicara masalah orang-orang marketing atau marketers, saya rasa begitulah. Jadi artinya contoh kalau misalkan mahasiswa yang aktif di BEM, yang aktif seperti Kak Aisyah juga gitu kan, artinya harus punya influence kan, harus punya bisa menginspirasi orang lain gitu. Kalau enggak ya susah juga, apalagi kalau mahasiswa saya rasa organisasinya lebih sulit daripada pekerjaan. Karena orang masuk ke organisasi tersebut itu kan bukan karena gaji. Iya, bukan pakai gaji, benar. Betul. Nah, makanya jadi harus ada kemampuan, makanya aktivis-aktivis di kampus itu saya senang banget gitu ngelihatnya. Orang mahasiswa yang aktif di kampus artinya mereka menemukan passion, mereka menemukan jati diri untuk bisa menginspirasi orang, memberikan influence, terus memimpin, terus punya strong will gitu untuk bisa mengarahkan kapalnya lah, artinya organisasinya ke tujuan tertentu yang baik tentunya. Begitu mungkin Kak Isa. Ya, dan saya setuju sekali. Memang di kelasmu selalu saya bilang ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu tidak punya laboratorium. Tidak punya laboratorium. Laboratorium kita adalah ya organisasi kampus kita. Itu selalu yang saya tekankan. Kenapa? Di sanalah kita bisa mengaplikasikan teori-teori leadership tadi, manajemen POAK ya, planning, organizing, actuating, controlling, dan setelah sebelum controlling itu ada yang namanya leading, yaitu kepemimpinan. Tidak ada satu wadah pun yang bisa mewakili itu semua selain organisasi kampus gitu. Oleh karena itu saya selalu bilang ke adik-adik mahasiswa ya, bahwasannya Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu nggak punya yang namanya laboratorium. Laboratorium anak-anak ekonomi itu adalah organisasi kampusnya. Jadi saya harap adik-adik mahasiswa itu mau aktif di organisasi kampus. Dan betul sekali seperti Pak Alif katakan bahwasannya leadership is not about people, it's not about position, it's not about a flow chart, it's about leadership itu tentang bagaimana kita influence another people gitu. Menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu goals, tujuan yang hendak dicapai. Dan saya percaya itu. Dan pemimpin yang baik itu sebenarnya yang bisa menggerakkan anggota-anggotanya tadi ya Pak ya. Nah, sedikit nih Pak ya. Menarik sebenarnya. Seringkali orang pada bingung Pak, apa sih sebenarnya perbedaan antara bos dengan leader menurut Bapak? Aku kalau bicara masalah